Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Joe Official, sebuah channel yang akan berbicara tentang edukasi dan informasi mengenai hal-hal yang menarik di sekitar kita. Masih dari dunia menulis, kali ini aku akan memberikan tutorial atau cara agar tulisan kita, terutama kali ini aku akan masih berbicara tentang cerpen ya. Kalau kemarin aku sudah menerangkan bagaimana sih cara membuat cerpen yang menarik gitu supaya dapat banyak pembaca atau supaya dapat memikat pembaca gitu ya. Tapi kali ini aku akan sedikit berbeda, yaitu aku akan punya cerpen dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bagaimana caranya agar cerpen kita itu bisa menghasilkan duit gitu ya. Kalau kita mungkin kita tuh kan hobi buat cerpen gitu, dikumpulkan, disimpan di dalam laptop atau mungkin dalam tulisan tangan ya. Kalau dulu kan nggak ada laptop, kita pakai tulisan tangan banyak gitu. Sekarang karena sudah ada laptop, jadi mungkin jadi file yang numpuk. Nah, daripada menjadi file yang numpuk, mengapa kita nggak jadikan itu duit gitu? Lalu gimana sih caranya agar cerpen kita tuh bisa jadi duit? Memang ini bukan sesuatu yang instan ya. Aku nggak bilang kalau kalau cerpen ini dijamin akan menghasilkan duit, tapi setidaknya kita ada usaha untuk ke arah sana. Urusan apakah itu nanti dibayar atau enggak, itu adalah urusan terakhir ya. Yang penting kita udah berusaha. Caranya gimana sih? Oke, ini berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Jadi memang aku dulu kan punya beberapa kumpulan bukan novel ya, kumpulan cerpen gitu ya. Cerpen itu simpen aja di laptop gitu. Nah, kebetulan aku baca-baca sebuah surat kabar ya, surat kabar yang ada di ini ya, lokal gitu, dan aku iseng aja ngirim gitu, dan ternyata diterima gitu dan terbit di hari Minggu waktu itu ya. Dan aku sangat sangat bangga banget ya, karena karyaku bisa muncul di surat kabar yang dia itu sebetulnya jaringan surat kabar nasional, dan kemudian dipampang di halaman yang memang khusus hiburan, dan aku sangat bangga sehingga aku gunting cerpenku itu dan aku clipping gitu. Jadi gitu. Tapi caranya gimana sih kok bisa cerpenku jadi muat gitu ya? Mungkin aku punya beberapa tips atau beberapa cara agar cerpenku tuh dimuat ya, sehingga menghasilkan duit. Dan duitnya pun juga kalau menurut aku sih satu cerpen aja dibayar, kalau menurutku sih cukup worth it ya waktu itu ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin lebih worth it lagi ya. Jadi gini, untuk cerpen yang dimuat di surat kabar itu kalian harus memilih, yang pertama nih ya, kalian harus memilih tema yang sesuai dengan misi yang dibawakan oleh surat kabar tersebut ya. Kalau surat kabar tersebut atau koran tersebut adalah koran-koran yang berisi tentang news, tentang something actual atau hal-hal yang aktual, dan juga hal-hal yang bersifat yang kayak politik, ekonomi, dan segala macam itu ya, segala macam kehidupan dunia yang rumit itu. Nah, kalian coba pilih tema-tema yang tidak jauh-jauh dari itu gitu loh. Jadi kalian bisa pilih kehidupan sosial, mungkin ekonomi. Jadi bukan cerpen yang berisi tentang percintaan misalnya dan kalian masukkan di situ. Kayaknya kurang pas gitu loh, karena mereka memilih cerpen itu sesuai dengan segmentasi pembaca surat kabar itu sendiri. Kan nggak lucu kan kalau misalnya kalian nulis cerpen tentang cinta nih, terus kalian kirimkan ke sebuah surat kabar yang sehari-hari membicarakan tentang politik. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh, nggak sinkron gitu. Padahal mereka membutuhkan cerpen yang mungkin seritme dengan mereka gitu, dengan misi mereka, dengan isi koran mereka gitu. Jadi usahakan memilih koran yang sesuai dengan passion kalian. Kalau misalnya kalian ngirimnya di koran-koran yang isinya tentang hiburan, ya udah, mungkin ini agak bebas kalian milih tentang romance juga boleh. Misalnya di koran yang isinya tentang misteri, ya udah tentang misteri. Jadi
sesuai dengan misinya, dengan apa isi koran tersebut itu tentang apa, membahas tentang apa gitu. Jadi jangan ngasal ya. Nanti kalau ngasal udah pasti langsung di delete ya. Terus yang kedua, usahakan kalian patuhi peraturan yang ada di dalam yang disyaratkan ya, yang disyaratkan oleh surat kabar tersebut. Kadang ada surat kabar yang macam-macam nih syaratnya, tergantung mereka. Misalnya pakai hurufnya, misal nih ya, misal pakai huruf Times New Roman, terus paragrafnya sekian ukurannya, dan juga harus berapa ribu kata gitu ya. Tapi kalau di surat kabar sih biasanya nggak terlalu banyak katanya ya, karena ruang ininya cerpennya juga terbatas sekali, kecil gitu, nyempil di pojokan gitu. Jadi kalau kemarin aku tuh kayak dibatasin sampai 1000 kata aja, dan itu bukan hal yang susah ya menurutku, karena 1000 kata tuh dikit loh ya. 1000 kata tuh dikit banget, karena aku udah terbiasa nulis novel ya, jadi sudah sampai beribu-ribu kata. Jadi kalau 1000 kata tuh kayak apaan sih ini ya. Jadi kayak sedikit banget ya. Dan kalau kalian buat cerpen, nah ini adalah tips yang ketiga ya, baca berulang-ulang sebelum dikirim ya. Kenapa? Karena apa? Karena karena kalian harus mengeditnya. Apakah itu mengedit penulisan, mungkin kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tanda baca, typo, usahakan jangan ada seperti itu ya. Jadi sebelum dikirim kalian harus betul-betul memastikan bahwa tulisan kalian tuh layak untuk dikirim gitu. Karena saingannya kan bukan kalian aja ya, saingannya banyak nih ya. Apalagi kalau koran-korannya level-level nasional tuh udah pasti ya. Kayak Kompas, kayak Jawa Pos itu pasti udah kayak namanya tuh udah terkenal banget gitu loh. Jadi banyak orang pasti ngirim yang keren-keren tulisan mereka. Dan aku baca beberapa cerpen ya, beberapa cerpen yang ada di Kompas itu memang keren abis ya. Dan itu thumbs up deh ya. Dan kayaknya kita ini apa gitu, kayak remahan rengginang di sudut di sudut kaleng roti Kongguan gitu misalnya ya. Jadi kayak ya kita berasa kecil aja. Jadi kalau sebagai pemula saranku sih coba mulai dari koran-koran lokal atau koran-koran yang misalnya segmentasinya nggak terlalu ini ya, pembacanya tuh nggak terlalu ribet, atau yang omsetnya belum terlalu besar. Kalau menurutku jangan terlalu berpatokan kepada aku ini dibayar berapa sih gitu ya. Jadi untuk awal-awalnya pasti tetap dapat bayaran kok, mungkin nggak besar ya, nggak banyak, tapi kita merasa sangat dihargai kalau misalnya cerpen kita tuh nangkring di sebuah halaman surat kabar dan nama kita terpampang di sana. Itu kayak gimana sih, kayak betul-betul bangga banget gitu loh. Keren deh pokoknya ya. Itu tips yang ketiga ya. Jadi edit dulu, pastikan layak untuk dikirim. Terus tips yang keempat ya, gunakan bahasa yang yang disyaratkan, bukan disyaratkan sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya koran itu membahas tentang politik, ekonomi, atau kehidupan sosial, ya pakailah bahasa Indonesia yang baku, pakailah bahasa Indonesia yang baik, bukan bahasa selengekan yang seperti yang biasa dipakai remaja gitu ya, karena nanti bakalan nggak nyambung ya. Dan pokoknya nuansanya harus sama lah dengan koran yang kita yang akan menerbitkan cerpen kita itu gitu ya. Oke, itu dulu deh tipsnya. Nanti kita sambung deh, mungkin kalau ada part 2 aku gak akan lanjutin di part 2. Nanti kita belajar lagi sama-sama. Oke, kalau kamu suka video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen seperti biasa. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.